Perkenalkan, nama saya Ita Puji Lestari, NIM 206900137, kelas MPIB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah dari Sistem Informasi Manajemen dengan judul makalah penggunaan sistem informasi pada keuangan. Dan lebih detailnya lagi silahkan tonton videonya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita langsung membahas materi yang pertama dari judul makalah Sistem Informasi Keuangan atau Financial Information System. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Model sistem informasi keuangan yaitu subsistem input dan subsistem output. Dan di dalam video sudah ada penjelasannya semua ya. Baik, fungsi sistem informasi keuangan. Adapun arahan untuk menunjukkan fungsi sistem informasi keuangan dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka wujud sistem informasi keuangan secara administrasi tertera pada bentuk-bentuk formulir, buku-buku, dan catatan-catatan akuntansi serta laporan-laporan yang disajikan. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan, meliputi yang pertama adanya pemisahan keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan, membuat laporan untuk pemimpin. Ketiga, untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan. Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap bermacam-macam buku dan rekening seperti kas, rekening milik, dan lain-lain. Yang terakhir, untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Dan pada dasarnya, penyusunan sistem informasi keuangan suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan baik-baik, yaitu yang pertama, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip aman, yang berarti bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan pertimbangan pengawasan intern atau pengawasan dari dalam. Yang terakhir, sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan ini harus dapat ditekankan sehingga relatif dan tidak mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuni Swatin, NIM 206190038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10, yaitu tentang subsistem input keuangan. Ada 3 subsistem input, yaitu subsistem informasi akuntansi, yang kedua subsistem audit internal, dan yang ketiga ada subsistem intelijensi keuangan. Sistem informasi akuntansi bertugas menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam instansi atau lembaga. Catatan dibuat untuk setiap transaksi yang menjelaskan apa yang terjadi, kapan terjadinya, siapa yang terlibat, dan berapa banyak uang yang terlibat. Yang kedua ada subsistem audit internal yang bertugas mengaudit catatan akuntansinya untuk menguji kebenarannya. Jenis audit internal itu ada 3. Yang pertama ada audit keuangan, yang kedua audit operasional, dan yang ketiga ada audit kesesuaian. Audit keuangan yaitu bertugas menguji akurasi dari catatan keuangan suatu lembaga atau instansi. Yang kedua ada audit operasional, yaitu memeriksa efektivitas dari operasional. Dan yang ketiga ada audit kesesuaian, yaitu bertugas memeriksa efektivitas operasional secara berkelanjutan.
Yang ketiga ada subsistem intelijensi keuangan, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber terbaik bagi modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Informasi diperoleh berasal dari dua pihak, yakni pemegang saham dan masyarakat keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi dari MPIB NIM 206190142. Saya akan menjelaskan subsistem output keuangan. Subsistem output keuangan ada dua, yaitu sistem peramalan dan subsistem manajemen dana. Sistem peramalan ada dua, yaitu peramalan jangka pendek dan peramalan jangka panjang. Dan metode peramalan terdiri dari dua. Yang pertama, metode non-kuantitatif, dan yang kedua, metode kuantitatif. Yang berikutnya, subsistem manajemen dana. Arus uang dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan adalah penting dan harus dikelola untuk mencapai dua tujuan sebagai berikut. Untuk memastikan bahwa arus masuk dari pendapatan lebih besar dari arus keluarnya biaya. Untuk memastikan bahwa keadaan ini akan tetap stabil sepanjang tahun. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.